Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami dari kelas Teknologi Hijau TKA. Kami beranggotakan saya sendiri Lutfia Lailatul Zahra dengan NIM 121212040. Saya Santika Aulia Permata Putri dengan NIM 121210123. Saya Arifah Rahmartiantini dengan NIM 12121101388. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan tentang peran CCUS atau Carbon Capture, Utilization, and Storage. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang latar belakang CCUS sendiri, yaitu perubahan iklim dipicu oleh meningkatnya emisi CO2 dari pembangkit listrik fosil, industri berat, dan transportasi. Energi terbarukan dan efisiensi energi sangat penting, namun belum cukup menekan emisi secara cepat. Beberapa sektor industri tetap menghasilkan CO2 meskipun sudah efisien. Karena itu, CCUS hadir sebagai solusi pelengkap melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon. Teknologi ini berperan penting dalam mendukung target net zero emission baik secara global maupun nasional. Selanjutnya, apa itu CCUS? CCUS atau Carbon Capture, Utilization, and Storage adalah teknologi untuk mengurangi emisi CO2 dengan cara menangkap gas dari sumber industri, lalu dimanfaatkan sebagai bahan baku produk seperti pupuk, metanol, atau beton, dan sisanya disimpan aman di bawah tanah. Teknologi ini menjadi solusi penting untuk mendukung transisi energi bersih dan target net zero emission. Untuk peran CCUS sendiri, yang pertama adalah untuk mengurangi emisi CO2 hingga lebih dari 90% dari sumber industri besar. Yang kedua, mendukung pencapaian target net zero emission atau NZA. Yang ketiga, menjadi solusi dekarbonisasi untuk sektor sulit bebas karbon seperti semen, baja, dan petrokimia. Lalu yang keempat adalah membantu transisi energi bersih dengan tetap menjaga keamanan pasokan energi. Yang terakhir yaitu membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan CO2 dan lapangan kerja hijau. Selanjutnya di sini ada beberapa teknologi CCUS. Yang pertama ada metode penangkapan karbon atau capture, yaitu post combustion menangkap CO2 setelah proses pembakaran misalnya pada PLTU. Selanjutnya, pre-combustion mengubah bahan bakar menjadi gas sintetis lalu memisahkan CO2 sebelum dibakar. Lalu setelah itu, oxy-fuel combustion pembakaran dengan oksigen murni sehingga menghasilkan gas buang yang kaya akan CO2. Yang kedua adalah pemanfaatan karbon atau utilization. Yang pertama itu bahan baku pupuk atau urea. Yang kedua ada produk metanol, plastik, dan bahan kimia lain. Yang ketiga ada bahan bangunan atau beton dengan injeksi CO2. Lalu yang terakhir ada enhanced oil recovery atau EOR untuk meningkatkan produksi minyak atau gas. Selanjutnya yang terakhir ada penyimpanan karbon atau storage dengan reservoir minyak gas yang sudah habis. Yang kedua adalah aquifer garam dalam atau deep saline aquifers. Yang terakhir adalah formasi batuan basalt atau geologi lain yang stabil. Selanjutnya, manfaat dari CCUS sendiri adalah menekan emisi gas rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. Yang kedua adalah menjaga daya saing industri dalam era transisi energi. Yang ketiga adalah menjadi jembatan menuju energi bersih dan target net zero emission. Yang keempat adalah membuka peluang investasi dan lapangan kerja hijau. Dan yang terakhir adalah menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan CO2 seperti pupuk, metanol, beton, dan EOR. Selanjutnya, untuk tantangan CCUS sendiri adalah biaya tinggi untuk teknologi, transportasi, dan penyimpanan CO2. Lalu ada regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pada standar dan insentifnya, dan infrastruktur terbatas, misalnya pada jaringan pipa CO2. Lalu selanjutnya adalah kesiapan teknologi dan kebutuhan riset lebih lanjut, serta yang terakhir ada penerimaan publik terkait keamanan penyimpanan yang masih rendah. Selanjutnya, untuk prospeknya di Indonesia sendiri adalah potensi penyimpanan CO2 besar di cekungan minyak dan gas yang sudah habis serta akuifer dalam.
Selanjutnya ada di industri padat karbon seperti PLTU, semen, baja, dan pupuk yang menjadi kandidat utama penerapan CCUS. Selanjutnya ada komitmen pemerintah melalui RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional dan target net zero emission pada tahun 2060. Lalu kerjasama internasional dengan Jepang, Korea, dan negara lain dalam pengembangan CCUS. Dan selanjutnya ada peluang ekonomi seperti pemanfaatan CO2 untuk pupuk, metanol, bahan bangunan, dan EOR, serta tantangan di biaya tinggi, regulasi khusus CCUS, serta keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya, kesimpulannya adalah CCUS merupakan teknologi kunci dalam upaya menurunkan emisi karbon sekaligus menjaga keberlangsungan sektor industri yang masih bergantung pada energi fosil. Perannya sangat penting dalam mendukung transisi energi bersih dan pencapaian target net zero emission, baik di tingkat global maupun nasional. Selain manfaat lingkungan, CCUS juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan CO2 sebagai bahan baku industri. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan mitra internasional. Dengan pendekatan yang tepat, CCUS dapat menjadi jembatan menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah transisi energi. Untuk latar belakangnya sendiri adalah ketergantungan dunia pada energi fosil seperti batu bara, minyak, gas, dan telah menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang mempercepat laju perubahan iklim. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi sistem energi agar lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, potensi energi baru terbarukan di berbagai negara, termasuk Indonesia, sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, transisi energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan ketahanan energi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih hijau dan inklusif. Transisi energi sendiri adalah proses perubahan sistem energi dari yang berbasis pada sumber fosil menuju energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan rendah karbon. Proses ini tidak hanya mencakup penggantian sumber energi, tetapi juga mencakup perubahan teknologi, pola konsumsi, serta sistem pengelolaan energi secara keseluruhan. Tiga aspek utama yang mendukung transisi energi adalah dekarbonisasi untuk menekan emisi karbon, diversifikasi melalui peningkatan porsi energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi agar pemanfaatannya lebih hemat dan cerdas. Selanjutnya yaitu tujuan dari transisi energi. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yang kedua menekan emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim, yang ketiga meningkatkan ketahanan energi nasional, yang keempat menciptakan peluang ekonomi hijau dan lapangan kerja baru, dan yang terakhir mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu manfaat dari transisi energi. Yang pertama yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua menjamin ketersediaan energi jangka panjang dan berkelanjutan. Yang ketiga mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil. Yang keempat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir membuka peluang investasi hijau dan menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu tantangan transisi energi. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi dan infrastruktur terutama di daerah terpencil. Yang kedua ketergantungan ekonomi pada batu bara dan migas yang masih besar. Yang ketiga biaya investasi awal tinggi untuk infrastruktur energi terbarukan. Yang keempat kapasitas SDM dan riset yang masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu penerimaan publik serta perubahan pola konsumsi energi yang berjalan lambat. Selanjutnya yaitu strategi global transisi energi. Yang pertama yaitu Paris Agreement, yaitu komitmen menjaga kenaikan suhu bumi lebih dari 2 derajat Celcius. Yang kedua yaitu target net zero emission, dengan mayoritas negara menargetkan tahun 2050 hingga 2060. Yang ketiga itu investasi besar pada energi terbarukan, yaitu energi surya, energi angin,
energi hidro, dan geothermal. Yang keempat, inovasi teknologi berupa baterai, hidrogen hijau, smart grid, carbon capture. Dan yang kelima, yaitu kerjasama internasional, yaitu pendanaan, transfer teknologi, dan riset bersama. Dan yang terakhir, yaitu dorongan kebijakan berupa insentif hijau, pajak karbon, dan standar emisi. Selanjutnya yaitu transisi energi di Indonesia. Yang pertama, target RUN pada tahun 2025 sebanyak 23% baruan energi berasal dari energi terbarukan. Yang kedua, komitmen net zero emission 2060 sesuai visi pemerintah. Yang ketiga, potensi besar seperti surya, air, angin, panas bumi, biomasa, dan laut. Yang keempat, program co-firing biomasa di PLTU sebagai transisi awal. Yang kelima, pengembangan kendaraan listrik atau EV untuk mengurangi konsumsi BBM. Yang keenam, kerjasama internasional JETP dengan negara maju. Dan yang terakhir, itu tantangannya yaitu regulasi, pendanaan teknologi, dan infrastruktur pendukung. Selanjutnya yaitu kesimpulan, transisi energi merupakan langkah penting dalam menghadapi perubahan iklim global dengan cara mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan emisi karbon. Indonesia memiliki potensi yang besar energi terbarukan yang dapat dikembangkan untuk mendukung transisi ini. Selain memberikan manfaat lingkungan, transisi energi juga membuka peluang ekonomi hijau, investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, pemanfaatan teknologi, investasi yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan kolaborasi berbagai pihak, transisi energi dapat menjadi peluang menuju masa depan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan tangguh. Selanjutnya yaitu energi baru dan terbarukan. Kebutuhan energi dunia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, sementara ketergantungan pada energi fosil menyebabkan emisi karbon tinggi dan mempercepat perubahan iklim. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi lingkungan dan ketahanan energi jangka panjang. Energi baru dan terbarukan hadir sebagai solusi karena bersifat ramah lingkungan, tersedia melimpah, dan dapat diperbarui secara alami. Indonesia memiliki potensi besar energi surya, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Tetapi pemanfaatannya masih rendah. Oleh karena itu, percepatan pengembangan EBT sangat penting untuk mendukung transisi energi, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta mewujudkan target net zero emission. Energi baru dan terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang dapat diperbarui secara alami maupun dihasilkan dari teknologi baru. Energi baru meliputi hidrogen, fuel cell, dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan berasal dari matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Berbeda dengan energi fosil, EBT lebih berkelanjutan, rendah emisi, dan menjadi kunci transisi menuju energi bersih. Tujuan dari energi baru dan terbarukan, yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yang kedua menekan emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim, yang ketiga meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, yang keempat mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan lapangan kerja baru, dan yang terakhir mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan dan net zero emission. Selanjutnya, jenis-jenis dari energi baru dan terbarukan. Yang pertama itu energi surya atau PLTS. Ini memanfaatkan sinar matahari dengan panel surya. Yang kedua, energi angin atau PLTB, menghasilkan listrik melalui turbin angin. Yang ketiga, energi air atau PLTA dan mikrohidro, memanfaatkan aliran sungai atau bendungan. Yang keempat, energi panas bumi atau geothermal, berasal dari panas dalam perut bumi. Yang kelima, biomasa dan biogas, energi dari limbah organik dan hasil pertanian. Yang keenam, energi hidrogen,
sumber energi bersih dari pemisahan air atau gas dan